Nakama kembali lagi di podcast paling rame rasanya. Bersama gue, Kapten Arenofrianus. Bersama gue Pandacil. Dan kita kedatangan satu orang. Ini benar-benar pemburu bajak laut dadakan. Tuh. Andi Ovi. Andi Ovi. Hari ini sebagai pirate hunter karena pakai suka janjol. Gila. Ini ya bisa. Minder ya gue ya. Iya. Minder. Gue cabut aja deh, gue cabut aja. Ini Nakama serius ya, bener-bener dadakan. Bener-bener. Gue udah mau mulai sama dia. Iya. Gue mau mulai, dia datang. Ada Pirate Hunter. Gue mau ikutan bela chapter. Gila. Bareng Nano yang legend. Rame rasanya. Gue minta izin dulu dong. Oh iya. Dan gue diizinkan juga. Jadi Nakama, kita akan beda chapter tentu saja di podcast paling rame rasanya, apalagi kalau bukan Sunny Go. Hey. Sebelum kita mulai seperti biasa, gue selalu disclaimer dulu. Oke. Pertama gue mau pesan kepada para haters yang nonton di episode sebelumnya. Bentar, lo punya haters? Oh banyak. 90% komentar positif, gue suka. Anovi keren nih, hakinya, semangatnya keren. Semangatnya berapi-api. Ada yang bilang, apaan sih Anovi so asik. Bahkan ada yang komen, sekarang gue paham kenapa Radit gak mau nongkrong sama dia. Emang lu siapanya Radit? Emang kapan Radit ngomong kayak gitu? Emang Radit pernah ngomong gitu? Gak pernah. Berasumsi dia. Jadi inti, kepada orang yang komentar bagus, gue terima kasih. Terima kasih. Kepada kritikan konstruktif, terima kasih. Kepada haters, gue mau minta maaf kepada para haters karena gue baik lagi. Gila, counter attack. Sebenarnya memang ada aja komentar kayak gitu tuh biasanya mungkin penonton baru Sanigo. Yes. Dan dia tidak suka berteori atau apa. Tidak suka berteori. Karena One Piece yang menarik adalah teorinya. Betul. Iya. Dan yang lebih menarik lagi, Sanigo berlayar masih di One Piece Cafe. Masih di One Piece Cafe. Ini tempat paling Asik. One Piece. Ini asik nih. Di Paling Indonesia asik. tuh banyak bajak laut di belakang sana. Iya. Lagi makan Tony Chopper. Ada dari Jepang juga loh, bajak laut dari Jepang, dari Fukuoka. Jadi Nakama kalau mau datang ke sini silakan datang aja ke Senayan Park. Karena kalau pas podcast tapping ada menu khusus yaitu yang bisa di-unlock. Bener. Namanya Menu Nakama. Menu Nakama. Ini datang. Straw Hat Apple. Ini salah satu contoh minuman di One Piece Cafe yang gue suka. Iya, Straw Hat Apple. Ini Gila. signaturenya One Piece Cafe nih. Iya, cocok banget. Mana environment-nya kayak dek kapal ya. Betul. Dan menu Nakama tuh harganya murah. Cuma 60.000. Asik. Dapat nasi goreng sama es teh manis. Harga bajak laut. Harga bajak laut. Harga Nakama. Jadi kalian bisa datang ke sini ke One Piece Cafe dan banyak hadiahnya ya. Betul. Bang. Dan salah satu hadiahnya adalah nggak ada hubungan sama One Piece Cafe. Apa? Tapi ada tradisi kalau gue datang ke sini. Ini dia yang gue suka nih. Gue selalu membawa hadiah. Hari ini gue pakai warna apa? Hijau. Hijau. Dulu channel gue namanya apa? Skinny Indonesian 24. Skinny 24. Skinny Indonesian 24. Gue kasih kalian berdua starter deck Bonnie warna hijau nomor 24. Oh, lagi-lagi gue dapet kartu. Starter deck Bonnie hijau 24. Inggris. Oh, 24. Kan starter deck ada angka-angkanya kan? Gila. Kenapa ada kalian berdua dapat satu? Gila. Jadi memang Andovi tiap hari kan di sini. Jadi Sumpah ya, gue gak di briefing, gue dikasih hadiah mulu. terima kasih Andovi Terima untuk kasih starter Andi decknya. Ovi di Lopez. Episode sebelumnya kan ini gue Shanks. kasih Shanks merah. Merah. Sekarang Hari ini Bonnie. gue pakai hijau. Hijau. Jadi gue pakai starter deck 24. 24 kenapa? Benar. Karena Skinny Indonesian 24. Nah, oke. Dan kalau kalian suka Bonnie, kalau kalian suka deck-deck yang kontrol, ini. Kalau deck merah kan Rush. Iya. Ini deck-deck Kontrol. Oke. Ini kalian bakal bagi. Pokoknya, dan gue bakal sering, gue mau bikin satu acara suatu hari. Semoga Oke. bisa kita collab. Di One Piece Cafe ya. One Piece Cafe sama kalian Sanigo. Oke. One Piece Trading Card Game. yang Ditunggu ikutan itu boleh. ya. Betul. Dan yang menarik adalah karena warnanya hijau sama kayak warna nano. Nah, Iya, itu boleh tuh dia. cobain warna yang hijau. Bener. Blimbing Rasa kan? blimbing. Gue suka banget blimbing. Dan Nakama ini lagi-lagi permen legend. Hmm. Lagi-lagi masih relate dengan One Piece karena One Piece masih membahas tentang legend. Tentang legend. benar. Karena pas Bahkan title hari ini pun legend seperti permen ini. Oh iya, kedai Legendaris. legendaris. Legend tahun 90-an dan lagi-lagi mirip banget sama konsep One Piece. Ada 7 rasa. Seperti 7 Shichibuka ya. Shichibuka ya, Benar. rasanya ada blimbing, Ada belimbing, ada asam jawa, ada asam jawa, sirsak, ada kulit jeruk, ya kan? nanas. Ada jambu. banyak Gila. banget. Gila. Jadi Penuh banget. sama mungkin buat Nakama juga yang pengen gue ingetin lagi sekali lagi kalau kalian beli nano-nanonya sekarang buka bungkusnya ya. Kalau kalian beruntung, gue kurang Ada tahu. devil fruit. Tapi warnanya kayak devil fruit. Warnanya kayak devil ungu. fruit. Benar-benar. Jadi kalau nggak dapat bungkus ungu, Iya. akan Tetap ada poinnya. ada kode unik di sini. Masukin ke nano.id. Karena ini kode uniknya
bisa mendatangkan lu ke Jepang. Wow. Gila. Ini 1000 poin ya. Kalau 1000 ada poin. Kalau ada yang ungu, lu dapat 5000 poin. Tapi kalau lu nggak beruntung, aduh gua nggak ke Jepang, tenang aja. Masih ada harta karun. Hadiah lainnya kayak e-wallet, logam mulia dari Skypia, iPhone 15, Gila. dan hadiah merchandise kolaborasi Nano dengan One Piece yang official. Oh. Harta karun nggak tuh? Jadi tunggu apa lagi nih nakama? Beli Nano karena kita cobain ya. Rasanya tuh mengingatkan gua sama masa kecil. Itu dia. Manis asam asin, Rame rasanya. Ai. Oh iya, sama ini permen asli Indonesia. Asli Indonesia. Ini benar-benar produk lokal yang harus kita support. Betul. Supaya bisa Sanigo juga bisa berlayar terus. Terus berlayar. Semoga lanjut ya. Benar. Nah, sebelum kita bahas ini kita ada berita-berita apa nggak? Belum ada yang baru ya Berita sepertinya. di One Piece atau berita di One Piece. Indonesia nih? Oh. Lebih Di Indonesia nggak habis-habis. Di Indonesia nggak habis-habis. Kemarin kita banyak dapat serangan ya. Dapat Iya. serangan, diserang semua, gue diserang, dia diserang. Tapi Oh. pada akhirnya Presiden Prabowo membolehkan. Hebat Jadi banget. ya udah. Dan waktu itu kita podcast sebelum masalah bendera One Piece ini ya. bener. Belum. Sekarang kita podcast setelah gue coba mau ngomong Setelah diserang. Merdeka Indonesia. Oh iya, Ya. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Happy Selamat hari Independence kemerdekaan. Day. Selamat hari kemerdekaan. Kasih. Kemarin tanpa diduga One Piece menjadi sebuah ancaman. Diduga ya. Dan menjadi obrolan satu Indonesia. Bener. Itu gue gak pernah membayangkan Iya benar, gue juga gak bayangin lagi. Sumpah. ternyata hidup di dunia One Piece seperti itu. Iya. Menjadi wibu itu bukan cuma bau bawang katanya ya. Bau revolusi. Itu Bau gue bingung revolusi, banget. bau makar. Bau makar. Revolusi. Ini agak aneh itu ya. Agak aneh ya. Info paling baru adalah Apa? sekarang akun gue centang biru. Wih. Centang biru jalur One Piece. Hei. Mantap. Jadi Dov, Cita-cita. jadi kita kan podcast pada Alhamdulillah. bertiga waktu itu sama Koi. Mm-mm. Koi itu YouTuber terkenal lah. Salah satu yang oke sekarang sepulang sekolah. Oke. Dan dia akunnya gak pernah centang biru. Mm-mm. Dia selalu mengejar kapan gue centang biru, karena dia artikelnya banyak dan lain-lain. Iya, Tapi nggak pernah dikasih. betul. Gue santai. Tiba-tiba berita One Piece naik. Di jalur One Piece. Artikel gue banyak. Iya. Gue diundang TV One. Iya. Guys, dia jadi spokesperson One Piece di Indonesia. Jubir. Semua TV nasional. Dan berita ya. Dan berita. Iya. TV One terus Iya. iNews dan Iya. lain-lain yang ngundang gue. Banyak dong artikel Banyak gue. banget. Di setengah gue cobain Iya. request lagi. Iya. Kayak foto SIM dan lain-lain udah. Setengah jam kemudian verified. Centang biru. Tanpa bayar, jalur One Piece. Tapi Sama ingat One ya, Nah. with great power comes great responsibility. Betul. Kalau sekarang lu sekarang ada centang biru, berarti gue harus kasih lu deck starter deck warna biru nanti. Gila gak tuh? Starter deck biru nanti next gue Benar, kasih benar, berarti. benar, Next gue kasih starter deck biru. Nah, karena tapi kayaknya berita kan banyak ya soal Iya, banyak. action figuran baru dan Oh, lain-lain. iya, Tapi iya. hari ini kita mau fokus bahas ini karena chapternya buat gue luar biasa. Gue sangat tidak sabar untuk membahas waifu gue yang baru di sini. Nico Robin, mohon maaf. Udah. Lu Vivi masih setia sama Vivi? Masih deh. Lu siapa kalau di Karena One Piece? diperebutkan banyak nih pasti yang Waifu lu ini. siapa kalau di One Piece? Gue jujur dari dulu suka sama Robin. Oh, Robin. Masih setia dengan Robin? Masih nggak Kalau dengan ini? Masih. Masih setia dengan Robin? Masih. Masih. Karena gue hari ini bawa deck Robin juga. Nanti gua Wih, bawa. mantap. Gue Nico Robin, teman Ami lah. Robin. Oke. Tapi yang paling gue suka Nico Robin lah, Robin. di One Piece. Tapi mohon maaf, Tergeser ya? saya sekarang terseki-seki. Oke. Masih tersyaki-syaki sebenarnya ya. Buah Hancock muncul kayak, ya udah, Iya. cantik aja. Ya udah ya. Sheki muncul, Udah. Dek. gua bener-bener reaksinya lemah gua. Lu mulai. Banyak yang bilang Eiichiro Oda nggak bisa gambar perempuan. Ya. Dia sering di komen kayak gitu. Wah, mukanya sama semua. Kayak Nami tapi beda-beda. Iya. Ya. Tapi Sheki membuktikan tuduhan itu salah. Sama seperti netizen yang membuktikan tuduhan ke Andovi salah. Iya, betul. Betul. Haters. Dan kali ini nakama kita langsung aja bedah chapternya. Benar. Buka Manga Plus-nya karena ini di Manga Oke. Plus chapter yang resmi official. Betul. Dan kita akan membedah chapter 1157 Hmm. dengan judul seperti permen Legend Nano Ya. Kedai Legendaris. Yang menarik adalah kita masih dikasih cover story-nya Yamato. Betul. Betul. Masih. Belum tamat sampai volume 39. 39. Mungkin kalau masih sampai makam ini mungkin 45 nggak sih? Bisa jadi. Bisa jadi. 45 lah ya. 45. Iya, bisa 45 jadi. lah. Tapi yang menarik di sini adalah kalau kalian ingat di cover story sebelumnya,
ulti tuh kayak ngegulung bola. Iya, sudah proses. Proses ngegulung bola. Sekarang dia jadi bikin Kaido. Ayah angkatnya. Dia lebih ngefans sama Kaido dibandingkan Hanafuda bapaknya. Ayah kandung, ayah biologis. Ayah kandung. Dari Pejuan dan gue baru sadar di belakangnya. Gak banget ya. Dan kayak Pejuan kayak, aduh ngapain sih nih kakak gue nih. Dia bikin Kaido kayak bikin versi boneka salju. Dan feeling gue ini akan ada mainannya nih. Yakin gue. Boneka salju. PCF dan lain-lain. Iya. Dan Yamato kayak nggak peduli. Karena kalau lihat chapter sebelumnya yang cover story ya. Itu lagi ngegulung bola dia. Betul. Sekarang udah jadi Kaidonya. Pejuan juga di sana. Dan Yamato, Okiku sedang ziarah. Iya. Ke makam pahlawan Wano legendaris. Betul. Siapa menurut Nah, Cil? gue nggak tahu. Ini jujur gue. Cancil punya hipotesis menarik. Oke. Waktu awal banget, waktu si Yamato mau mulai ini, cover story ini, kan pahlawan aja ya, nggak ada konteks apapun. Iya. Kita tuh pakai Ryuma, karena pahlawan, dan kita nggak tahu konteks timeline-nya itu kapan, kita nggak tahu. Karena Ryuma itu ratusan tahun yang lalu, bener kan? Nah kalau sekarang, ini melindungi desa dari Kaido. Nah, Kaido aja usianya berapa? Kaido udah 50-an. Iya, 50 sekian ya. Dia Dan lama lah. kalau Ryuma kan eranya udah ribuan tahun. Ratusan tahun, nggak masuk. Nah, sekarang udah ada konteksnya nih, melindungi desa dari Kaido. Ada hingga dua jasadnya, ini cluenya lagi. Hingga jasadnya tak lagi ditemukan. Pencuri jasad satu-satunya adalah Gecko Moria. Benar. Oh my god. Oke, kira-kira siapa dari berarti sebelum gua sebut? Lu aja deh, coba siapa sebut? Kemungkinan nakama ini adalah mayat-mayat yang sudah dicuri Gecko Moria dan jadi zombie di trailer bar. Oh my god, mayat di trailer bar. Oh my god. Karena kita kan udah ngeliat banyak banget bajak laut rocks yang jadi mayat. Salah satu yang pakai samurai adalah ini, Zoro. Dia nggak ada pakai. Bener. Jigoro. Sang angin. Yang gue bisa kayak Jojon. Betul. Iya. Ada kemungkinan itu. Betul. Karena dia usianya 59 tahun tapi belum tahu matinya di era apa. Benar. Betul. Karena kan waktu si Moria ketemu Kaido juga kan dia saat lagi mau mencuri ya. Betul, saat itu ya. betul. Mungkin saat itu dia lagi jadi pahlawan regional ya, belum nasional deh. Iya. Dia di desa mungkin Ringo ya saat itu dan lawan Kaido nah akhirnya kalah. Uniknya Jigoro ini dari West Blue, tapi namanya ini Wano-ish. Ya, Jigoro. Sangoro semuanya. Jigoro ya. Jadi pahlawan ya. Sang angin ya. Pahlawan Wano nggak kira-kira ya kan. Dia benar-benar samurai, berpedang. Samurai. Dan dia katanya kabarnya bisa mengalahkan 1000 orang ya? Iya, betul. Dia kan Iya pas ketemu di trailer bar dia kan munculnya lucu kan? Iya, lucu. Dia kan karena punya jiwanya Zoro, dia pakai quote Zoro kan. Luka di punggung adalah memalukan, tapi punggungmu penuh luka. Nah, itu dia. Karena zombie. Iya, benar. Nah, itu masuk juga karena tewas melindungi desa dari Kaido. Mungkin itu luka-luka bekasnya ya. Benar. Bisa jadi ini ketika Kaido baru mulai invasion ya. Baru mulai infection, benar-benar. Karena ada kejadian Kaido dan Moria itu benar-benar berseteru. Clash. Dan ada Clash, ada gambarnya. Ada gambarnya. Ada. Moria Confirm ya. lagi masih kurus. Iya, masih keren. Sekarang kan udah kakinya cebol. Benar. Dan badan bawahnya Iya. Menurut gue juga benang merahnya adalah jasad itu diberikan Shadow Zoro yang si desa Shimotsuki juga masih ada hubungan sama Wano. Jadi dipilihnya tuh Zoro. Oke, make sense. Kenapa nggak Sanji gitu kan? Kenapa nggak siapa lagi yang kerasukan di situ ya? Banyak lah. Dan again buat gue ini makin menguatkan kalau thriller Bark itu bikin penting. Karena kan dari kemarin flashback-nya Rocks bikin thriller Bark tuh kayak anjir ternyata Ochoku di sana. Ochoku di sana. Semua di sana. Kapten John. Dan kalau ada Jigoro makin masuk. Jadi yang bilang Skypiea, Long Ring Longland, Thriller Bark jelek. Ini kayaknya Oda lagi membuktikan. Kayaknya Oda sama kayak gue baca hate comment. Oda baca nih, Long Ring Longland, Skypiea ini kurang. Oke, gue akan bikin One Piece terpusat lore-nya. Benar. Kayaknya Oda gitu deh. Mungkin. Tapi karena kebanyakan yang penting, dia lucu. Betul. Thriller Bark tuh komedi buat gue. Komedi. Kakek-kakek dengan luka parah, kakek spoil tuh udah terbaik komedinya. Yang dimasukin lagi zombie. Iya, lucu banget. Luffy mengajak pohon. Iya. Itu adegan terakhir yang pohonnya. Itu Long Ring Island. Cerberus dipermalukan. Iya. Komedi. Ya. Jadi menurut gue komedi ini dianggap gak penting, tapi penting. Penting. Jadi nakama, sekali lagi gue ingatkan, Gaimon ya. Akan menjadi lore. Pasti jadi lore. Gaimon. Bayangin, ini ada pulau dengan hewan aneh. Kenapa ada hewan aneh? Betul. Belum terbukti. Apakah itu bekas penelitian terlarang? Benar. Apakah Gaimon ditinggalkan oleh bajak laut legendaris juga? Betul.
seperti kedai gini. Iya, apakah sisa penelitian dan juga efek dari buah iblis OP-OP di pengguna sebelumnya? Ya, dibelah-belah kan badannya. Pendengar gue, penikmat gue tau lah. Gue suka banget sama Gaimon. Bahkan nama wifi gue, hotspot gue Gaimon. Ya, Gaimoners Passwordnya juga manusia peti. Tapi sekarang dengan ini semua, gue punya feeling lu bisa bener banget. Gue bisa pasti. feeling Gaimon ini kunci di sini. Gaimon ada kuncinya lagi adalah dia menjaga harta karun. Dia menjaga. Tapi harta karunnya kosong. Kosong. Dia menjaga nothing. Itu kayak clue apakah One Piece itu bukan harta karun, kosong juga. Tapi pada akhirnya dia cinta dengan hewan-hewan itu. Iya. Dan dia menemukan cintanya Sarvankel ya? Benar, Sarvankel. Yang juga terkurung. Terkurung juga dari gentong. Jadi tapi cantik ya. Ini kuncinya Tonjit sama Gaimon ya. Ini kunci Tonjit sama Gaimon. Dan ingat, Gaimon berteman dengan salah seorang Yonko. Dua orang Yonko. Luffy dan Buggy. Oh my god. Itu dia kepentingan. Dua-duanya makan bareng. Mungkin nanti, apaan sih Gaimon? Tunggu aja. Gaimon penting mas. Penting sekali dia. Nah itu dia dugaan kita mungkin Jigoro ya. Jigoro. Karena Ryuma sudah tidak masuk dengan timeline. Timelinenya nggak masuk. Tidak masuk. Karena ini jasadnya tak lagi ditemukan, udah pasti diambil. Iya, diambil. Kita akan buka halaman pertama yang dikasih double spread. Ini lagi-lagi bajak laut favorit terbaru kita semua. Pastinya. Memulai aksinya. Memulai aksinya rame-rame ya. Rame rasanya mana nih? Rame rasanya. Jadi mereka datang ke Badan Amal Internasional Heart Colony. Benar. Ini menarik. Badan Amal. Lagi-lagi ada keagamaan di sini. Charity, sanctuary ya. Dia datang, ayo angkut semuanya kita dapat banyak barang rampasan. Jadi merampas Badan Amal. Badan Amal. Biasanya positif kan? Positif, betul. Tapi di sini Wangzi ya? Kerja bagus, ayo cabut semua, bergegas. Udah pada lari semua, dan Lin dengan masih mode cantiknya. Ini benar-benar ngejarah ya. Tapi dia ngejelasin, jangan bohong, semua uang ini kalian nggak pernah melakukannya. Itu dia. Masih ada. Basically ini kayak yayasan-yayasan yang korupsi dan cuci duit. Itu dia. Ini yang menarik di One Piece. Yang dijual apanya? Agamanya. Nanti ada kelihatan nih, ada identitas lagi nih nanti. Betul. Ada identitas. Korupsi. Karena emang pada kenyataannya banyak yayasan berkedok yayasan, tapi enggak donasi tapi ke perut. Betul. Gitu. Wah, ini One Piece. Nanti ada lagi nih identitasnya nih, ada nih. Lalu ini bilang, tolong nih digunakan untuk anak-anak terlantar. Tunggu dulu Ochoku, ini gue paling suka ini sih, yang geng apa sih yang mafia ini? Lupa Don Marlon. Dia nembak, kayak keren banget gitu. Iya. Terus, gue punya feeling dia siapanya BG. Gue punya feeling dia siapanya si Karibo sama Koribo. Dia siapanya BG. Iya. Dia siapanya BG. Iya. Bokap ya sih. Bokap seperti. Iya, bapak-bapaknya, iya. Dan ini kan berkedok itu kan, cepat turunkan lagi liftnya, kali ini masih di bawah. Kami masih di bawah, jadi masih ada orang di bawah. Yang lucu adalah Siki ngelempar bom. Oke, benar. Di dalamnya ada Kaido sama Newgate. Wah. Anjir. Terus dia ketawa. Nah, ada satu hal clue di sini nih. Clue-nya adalah saat kita diberitahu di movie Strong World ya. Bahwa dia akan jadi canon, tapi buah iblisnya belum terkonfirmasi. Sedangkan Fuwa di sini dikonfirmasi floating, dia levitating di sini. Dia ngambang, berarti bukan hanya karakternya, tapi buah iblisnya sekarang confirm. Oke, berarti dia floatingnya confirm ya. Ya, jadi kan konsepnya kan yang dibuat di canon di movie itu baru karakternya, kayak Uta. Betul. Baru karakternya. Belum Devil Fruit-nya. Belum, Devil Devil Fruit Fruit nanti. Kalau si Fujitora kan gravitasi. Dia apa namanya? Float, ngambang. Oh, dia kayak ini ya, kayak Pennywise. Iya, benar. Dia butuh balon ya? Dia float, Pennywise dia. Benar-benar nih lucu banget. Gue suka banget momen ini karena kayak ngelihat antara Sanji dan Zoro di sini. Oh iya. Versi lebih legend ya. Dia kayak gak peduli temennya diledah kan. Iya, tuanya gini nih kayaknya nih. Tuanya gini nanti Zoro Sanji. Kalau kata Eri Makmur, bercandanya jelek. Makanya bom bercandanya lo gila. Ini kalau ini baru nih kebuka nih. Sial, rupanya mereka sudah tahu organisasi kita ya. Ada angkatan laut masih belum datang, harusnya sebentar lagi. Jadi ini memang organisasi berkedok agama. Dan dia ngomong, baik pendeta agung. Kalau Pak Gue Kristen, gue udah ngomong ini. Kalau kalian takut ngomong, gue aja ngomong. Baik pendeta agung. Jadi emang banyak cerita di gereja Katolik itu banyak terjadi korupsi tertentu. Banyak terjadi. Jadi dia ngomong pendeta agung itu spesifik loh. Iya. Tapi di semua agama ini. Di semua agama. Donasi masuk ke sini ya. Iya, donasi masuk ke sini. Bukan cuma di Kristen, iya semua. Karena kalau gue pernah nonton series Thailand, gue lupa judulnya apa. Itu dia nyari duit susah, terus dia ngelihat
satu-satunya badan yang tidak ditelusuri pajaknya. Adalah semua badan-badan keagamaan. Agama. Agama. Di situ. Oke, betul. Karena keuntungan triliunan. Benar, nggak dipajakin ya. Benar, nggak dipajakin. Karena agama. Iya. Tapi kalau pajak daerah-daerah Indonesia naik. Oke, lanjut. Enggak, kita beda chapter sini. Bukan budaya Indonesia ya. Bukan budaya Indonesia. Menarik itu seriesnya. Menarik ya. Itu bentuk kuilnya. Kiamun. Oh, tapi ini pendeta dan kuil. Jadi ada campur. Jadi agak bukan agama tertentu lah. Sengaja. Kuil, ya. Kia muncul teralis besi. Mereka berniat mengurung kita biar kuhancurkan. Minggirlah Bakin. Jadi ada Bakin di sini. Dan ini gue suka lagi conversation antara Kaido dan Newgate. Kayak adik kakak. Buat gue kayak Newgate di sini kayak abang yang ngasih tahu ke adiknya. Ini bromance oh. Ini bromance. Dia bilang gue jadi iri sama kekuatan lo gitu. Iya. Maksud lu buah iblis ya. Sebaiknya lu milih dengan bijak dan baik. Karena ini akan mempengaruhi tubuh lu seumur hidup. Jadi jangan ngasal makan buah iblis. Benar. Kayak Bagi kan ngasal makannya. Benar. Berarti ini masih sober sebelum kena devil fruit ya? Sebelum kena. Diajarin sama abangnya. Tapi lucunya, sial aku jadi iri. Menurut gua udah di-planting dari awal. Kalau Kaido ada obsesi sama devil fruit. Karena selain dia mau iri tentang devil fruit dan Newgate, kan pada akhirnya dia buat small. Dia buat satu negara dia bisa punya devil fruit. Dia bikin factory ya. Ini planting obsessionnya tuh udah taruh dari sekarang. Sial aku jadi iri sama devil fruit. Padahal pada akhirnya yang nyebelin dari Kaido adalah dia tuh bertingkah kayak ini, kayak Ryukitaro. Dia bilang gini. Dia bilang gini kan. Buah iblis lu gak penting, hati terpenting. Buah iblis lu kuat. Iya, kurang ajar. Lu kuat banget. Bener. Buah iblis lu agak. Lu boleh ngomong gitu kalau lu pakai buah iblis jaket. Betul. Buah iblis gak penting. Bentar. Gua ada obrolan sama Koi tentang jaket nih. Menarik apa? Sedikit ya sebelum buah kita. Jaket nomor. Iya, kita kan suka ngetawain. Iya, ini lebih keren. Itu lebih cupu. Tapi ternyata ada filosofinya. Gimana kalau ternyata nih, devil fruit itu tercipta dari apa mimpi, harapan, keinginan. Siapa yang mau jadi jaket gitu kan pertanyaan kita selalu. Bayangin kalau itu dalam kondisi genosida. Itu dalam kondisi starvation, kelaparan. Itu dalam kondisi kedinginan. Adik lu meninggal karena kedinginan. Lu pengen jadi jaket supaya lu ngangetin adik lu atau keluarga lu. Gila, sedalam itu nggak? Ya ada. Kalau harapan, maksudnya gitu. A very bad, very emotional backstory again. Gue langsung tentang jaket. Gue langsung, oh ya apa ya, gue dulu ngetawain jaket ya. Siapa tahu itu keluarga loh. Kita mau ngelindungin keluarga kita dari cuaca, dari apapun itu gitu. Siapa yang mau jadi jaket ya? Memang ada, semua orang. Kan gue kan pernah konten gitu, ngetawa-tawain ya. Dan banyak yang ngomong kayak, banyak mimpi-mimpi jadi aneh, pengen jadi pagar ada. Iya, gue sering ngetawain sama dia sering. Bahkan orang mesum jadi pengen mimpi jadi celana dalam juga banyak. Jadi siapa tahu ada juga tuh buah iblis. Banyak. Yang aneh-aneh banyak. Ini banyak kah? Iya. Tapi terlepas dari itu yang menarik lagi nih bromance, hubungan keduanya tanpa diduga jadi Yonko dua-duanya pada eranya. Tapi dulu sedekat ini. Yang satu manusia terkuat, yang satu makhluk terkuat. And you know what? This gives a new meaning loh. Apa bromance? Masih ingat nggak pas Marineford? Kaido mau datengin. Oh, iya. Semua orang kira Kaido datengin untuk kayak biar gue yang bunuh. Benar. Siapa tahu it's actually kayak benar. You know what? He was my big brother once. Benar. Dan ingat Luffy lagi nge-save big brothernya. Iya. Luffy lagi nge-save Ace. Kaido kan ini kan just big brother little brother. Benar, ini menarik. Tadi teori Luffy menarik. Karena banyak juga berseliweran. Teori juga kayak dia bukan mau ikut perang tapi mau ngambil Ace karena dari kartu. Gua nggak setuju. Karena buat gua Ace udah diganti sama Page-One. Udah. Meskipun Page-One ada jenis kartu juga. Ada juga. Tapi Ace sudah clear pengen ngelawan Kaido. Ketemu Yamato. Tapi kalau dia kesana pengen nolongin Whitebeard, itu bisa banget loh. Bisa banget karena ini ada bromance di sini. Bromance, betul. Dia menganggap Big Bro ini, Big Bro. Newgate ini apa namanya? Kakaknya lah. Dan Ace sudah di tangannya Newgate. Gak mungkin dia dengan lancang gua ambil Ace. Gak mungkin. Dengan melihat bromance ini ya. Gila, ini makin menguatkan, gokil sih. Iya. Ini lagi-lagi gue suka banget dengan secuil dialog ini yang sangat penting di masa depan. Benar. Terus ini buah iblisnya. Oh iya, impactnya. Wow, ini kayak Marineford aja, itu tau gak sih? Benar. Ini kayak Marineford aja. Benar. Jadi sebelum ada yang ini, kita bahas yang sebelah, kita salah baca. Dulu. Jadi ini benar-benar memori Marineford. Gila. Kembali. Dia punya kemampuan yang bisa menghancurkan satu negara. Itu ingat gak? Sengoku ngomong gitu. Sengoku Dan ini dia. Dia ngancurin satu kuil, gila.
Tapi lu bayangin, kayak gini pun, iya. Di saat ini pun, Newgate tetap masih tanda kutip masih di bawah Rocks loh. Iya. Lu bayangin, jadi Rocks pun udah tahu Newgate bisa kayak gini. Masih Rocks pun kayak, gila, berarti sekuat apa nih Rocks emang gila. Iya, benar. Newgate gitu kan. Wah, ini bukan gempa bumi, ini perbuatannya. Ini lilin sampai jatuh segala macam. Semua jatuh. Dan yang menarik adalah si Silver X ya. Iya. Lagi-lagi Shiki levitating ya. Dia punya fua-fua. Shiki rupanya itu ulahmu ya? Oh, Kyo ya? Kyo. Tapi emang Silver X kan namanya? Iya. Rupanya lu masih hidup ya? Gue tuh mencemaskan lu loh. Ini iseng banget mukanya. Iseng banget ya ampun. Ini mukanya kayak ini pun. Oh iya. Topeng Jepang yang ini. Oke, ini lagi-lagi kita nggak relate karena Kyo ini adalah kanji. Ya. Ini kanji dari kanjinya itu bentuknya gini. Ada X-nya. Oke. Jadi itu tuh maksudnya makanya buat kacamata X. Makanya ini bisa korelasi dengan keluarganya Drake, X Drake karena ayahnya X Drake kan Diaz Barrel. Diaz itu bahasa apa? Diaz. Bahasa Spanyol, betul kan? Iya, Diaz. Yes, artinya 10 juga X. Nah, makanya ada mungkin kayaknya ini angkal deh. Angkelnya X Drake. Angkel paman, kakek bisa atau angkel. Kita tinggal lihat umurnya aja nanti. Iya. Kita tinggal umurnya. Kalian sedang apa? Ayo pergi dari sini. Kubunuh kau, semua harta rampasan baik-baik saja, tentu saja. Rox coba lihat ke arah laut. Jadi ketika dia ngerampas, dia udah dikepung sama angkatan laut. Oke. Wah, misalkan saja bukan saatnya berkelahi dengan sesama lain. Kita harus bersiap pergi. Jadi curiganya Newgate ada mata-mata. Betul. Dan kalau Mender masih hubungannya dengan Diaz Barrel atau X Drake? Ya X Drake. Berarti Kyo yang mata-matanya. Mata-mata dia sebagai sword atau pemerintah juga. Betul. Iya, benar. Wow. Masuk. Wow, gue juga baru sadar sekarang. Iya. Jadi kalau menurut gue kalau Wangzi enggak sih, ini nih. Atau pengkhianatnya lebih dari satu. Bisa lebih dari satu. Semuanya pengkhianat. Semua pengkhianat. Dan itu yang membuat Kaido akhirnya nggak percaya bajak laut. Kru maksudnya. Iya. Cepat sekali mereka datang. Oh, informasi bocor. Ini ngomong nggak ya? Iya. Momonga masih mantap banget. Masih muda. Masih muda Momonga. Iya. Dia menghadapi Rocks dengan. Dan Momonga masih hidup berarti setelah lawan Rocks. Masih kan ketemu Kuja. Tapi berarti hebat. Dia bisa masih hidup setelah lawan Rocks. Ini kayaknya ngomong ya, dari mukanya ngomong. Mirip ya. Tidak, bukan bersiap untuk pergi, melainkan bersiap untuk bertempur. Anjir. Ayo tenggelamkan dan rampas semua harta mereka. Gila. Hanya dalam kurun 2 tahun setelah kelompok bajak laut Rocks dibentuk, tercatat mereka telah terlibat 16 aksi penyerangan dan menenggelamkan 76 kapal. Bajak laut sekali. Membakar 14 pelabuhan, menghancurkan 15 kota dan menggulingkan 1 negara. Betul. Selain itu, mereka juga telah melanggar pasal 18 dari Undang-Undang Dunia sebanyak 3 kali. Serta menghapuskan berbagai dokumen catatan kriminal sebanyak 25 kali. Bentar, ini Rocks atau Indonesia? Tunggu. Melanggar undang-undang, catatan kriminal. Benar, menghapuskan. Ini Rocks atau Indonesia? Gue bingung nih. Gue bingung nih. Abolisi, amnesti. Sekalipun dia beraksi di saat yang sama dengan Roger, sosok yang nanti dijuluki Raja Bajak Laut, namun periode beberapa tahun saat dia masih aktif menjalankan aksinya kerap disebut dengan zamannya Rocks. Gue setuju. Ini eranya Rocks. Meskipun Raja Bajak Laut nanti ada Goldie Roger ya. Ini karena eranya Rocks benar-benar aksinya gila, brutal. Gila. Dunia baru. Edisi. Ya. Apa sebenarnya mau lu menyingkir sekarang Harald? Oh, sekarang Harald ya? Iya. Wah, ini jadi lagi ada perbudakan ya. Jadi ada negara yang tidak terafiliasi dengan pemerintah dibudakin. Harald kayak nggak boleh gitu. Tidak sepantasnya pemerintah dunia membuat aturan yang berlaku untuk seluruh dunia. Jadi tolong lepasin meskipun tidak berafiliasi. Mereka tuh manusia intinya gitu. Benar. Mereka tuh pernah utang gue pernah dibantu loh. Makanan segala macam. Terus ini yang namanya tahu diri ya. Benar. Ini saatnya bagi kami untuk membayar utang budi tersebut. Harald, ini gue sukanya Harald di mana? Ketika angkatan laut bilang, ini kalau lu ngebantu mereka, lu nggak dapat afiliasi dari pemerintah. Oke, diancam ya? Diancam. Terus abis itu abis ngancem, ini mukanya nyebelin banget ya? Iya. Selin anjir. Mukanya nyebelin banget sumpah. Jika terus jangan kira negaramu akan bergabung dengan kami. Lu tembak jebret anjir. Biar aku peringatkan sekali lagi, menyingkir dari situ. Dia marah, dia lompat, lu bayangin. Wow, giant yang lebih gede dari ukuran giant pada pada masanya. Dia ngelompat untuk nebas pakai pedang terkuat dia. Iya. Gila, gimana tuh efeknya? Jadi disinilah dia baru dijulukin si Raja Keji. Raja Keji. Jadi mirip sama Kuma ya benar. Iya, waktu itu ya, Tirani kan. Tirani. Oh, dari situ juga. Menyerang kapal angkatan laut yang berdosa.
yang datang untuk mengulurkan tali persahabatan. Lagi-lagi ini beritanya dimainkan oleh Morgan ya. Nah, ini kita mau ngobrolin sedikit tentang Morgan. Jadi gini, ini kan kejadiannya adalah 42 tahun yang lalu. Flashback ini ya. Nah, terus tapi di sini sudah ada berita dari koran ekonomi dunia. Sedangkan Morgan itu usianya 53 tahun. Berarti nggak mungkin udah 9 tahun udah bikin berita. Makanya itu. Tapi uniknya nih ya, Ivankov pernah bilang bahwa Morgan itu ngeliput insiden Death Valley. Apakah dia born genius, young genius, si Morgan? Ya di jurnalistik ya, di jurnalistik. Iya, makanya dia harap diingat Nakama. Jurnalis di Water Seven masih kecil. Masih kecil. Yang kacamata. Iya, kecil. Yang dipilih. Betul. Bisa jadi jurnalis kecil. Bisa jadi itu kayak planting juga buat nunjukin. Sekretaris ya. Keren ya, tapi sama lah. Sama bikin appointment ya, dia jadi notulen ya, segala macam. Kayak gampang, terlahir jenius dari kecil. Bukan hal yang nggak mungkin dia terlahir Frankie. Frankie jenius dari kecil. Ya, Kit juga bikin jenius. Jadi bukan hal yang nggak mungkin ada jenius dalam jurnalis dari kecil. Nami jenius di kartografi, di navigasi dari kecil. Jadi menurut gue ini sah-sah aja kalau di sini dia atau mungkin om atau tante, kita belum tahu ya. Kita belum tahu ya apakah yang membangun ternyata tapi yang gue bingung, nih, kenapa nggak world news? Kenapa ekonomi? Ini spesifik loh. Emang Morgan tuh nggak pernah ngomong ekonomi loh. Lu paham? Kenapa? Ini specifically diksinya adalah ekonomi dunia. Karena mungkin apa yang diberitakan mempengaruhi ekonomi pemerintahan di dunia. Tapi menurut gue ini menjadi suatu cuilan yang mungkin kita belum tahu kenapa. Betul. Saya kenapa dia ngomong newspaper biasa aja? Oke, ini missing piece nih berarti nih ya. Sengaja ditaruh gitu. Oke, menurut lo apa? Dan gue belum tahu. Oh, belum tahu. Tapi ini akhirnya membuat dugaan Morgan anak buahnya Roger terbantahkan. Ya, nggak ada. Kita lanjut dulu aja. Iya. Di sini kita kayak Buff. Siapa namanya Rock seneng. Wah, sudah gue bilang kayak gitu perdana dunia minum-minum di istanamu Harold dan asal bicara mana mungkin aku membiarkan penjahat masuk negara gue. Jadi dia bawa ke bar ide. Iya. Daripada ngurus negara ini sebaiknya bergabung jadi teman gue. Oh, jadi masih tetap di lobby ya? Iya. Gue nggak mau kata intinya. Bentar. Gue mau potong sedikit ya, mumpung masih di ini. Ini ada sebuah ironis sedikit tentang hubungan antara Giant yang di approach sama pihak pemerintah, pihak Marines. Ini nih ironisnya adalah sebenarnya jembatannya itu yang buat adalah Mother Carmel dengan dia menjual anak-anak bocil itu. Tapi akhirnya ada ties, ada hubungan, ya kan? Jadi kayaknya dalam maksudnya aktivitas buruk pun bisa bakal terbangun apa gitu ya, gitu. Mother Carmel cuma jual anak, tapi akhirnya pihak Marine tuh tahu bahwa Giants ini nih bisa dipakai. Bisa. Ironis tapi ya ironis dari jual anak gitu kan. Suatu hari nanti gue akan membuat Elbap beraliansi dengan pemerintah. Lu Harold sampai bikin botak. Dia kayak anak sekolah kayak habis bandel gue bikin botak. Dia mau nebus kesalahan ya. Mukanya kayak Walter White anjir. Oh iya bener lagi. Dia lagi kayak Walter White. Perkataanmu sama saja dengan Garp ya, dia tuh benci atasannya kan harusnya jadi bajak laut aja. Terus bahkan Rox pun sadar ya. Kalau Garp itu tuh sebenarnya enggak suka di Marine. Iya. Dan dia respect sama Garp. Apakah Rox pernah ngajak Garp juga? Benar. Kalau Rox, Harold dan Garp gabung, selesai dunia. Selesai udah. Betul. Gak ada yang ngalahin. Betul. Tapi Garp punya keadilan sendiri. Betul. Alasannya apa jadi angkatan laut kita belum tahu. Betul. Semua organisasi pasti memiliki kebusukannya sendiri meskipun angkatan laut. Jadi dia percaya ada yang baik kayak Garp dan ada oknum-oknum juga seperti Akainu. Iya. Dan di masa depan gue percaya Smoker. Nah, benar. Smoker. Kobe udah pasti ya, kalau Kobe udah pasti lah. Dan dia happy ketika John Giant gabung. Karena itu salah satu bentuk penerimaan pemerintah terhadap ras Giant. Iya. Sebagai prajurit angkatan laut. Jadi seandainya bisa mengerahkan lebih banyak prajurit negeri ini, gue yakin bisa membantu banyak orang. Wah, gawat juga kalau gitu. Tapi Rox lagi respect dengan siapa namanya? Harold teman. Dia tidak menjudge opininya. Dia menghargai setiap opini yang keluar dari Harold. Iya. Tidak, coba bujuk dia dong. Gimana ya? Kalau Harold ada anak gue, maka gue akan ngomong gini. Pilih temanmu dengan dia nyindir balik. Sebenarnya lu nggak mau main sama Rox gitu kan. Dan yang menarik di sini ada scene juga yang Loki sama yang ini Hajrudin. Yang Loki dan Hajrudin ada satu cewek, sebenarnya lupa gue. Dia ngasih minum. Dia kayak perhatian banget ke Loki. Apakah dia Mosa? Nantinya ya. Betul. Sebelum kita ke chapter berikutnya, ke page berikutnya. Orang pada ngomong, kenapa sih tiba-tiba si Harold attack banget? Iya. Kenapa nggak usah ngomong dulu? Kalau kalian sadar, ini yang gue sadar pemerintah ya. Padahal ada jalur diplomasi gitu ya. Pulau Enishi, itu kan pulaunya Ida.
Iya. Betul. Itu kan pulaunya dia. Betul. Jadi ibaratnya kayak anjing ini pulau pertama di mana gua mendapatkan kemanusiaan dari human race. Kok lu mau ini? Iya. Jadi ada kalau mau gangguin ya. Pulau ini tuh sentimental banget ke Herald jadi gitu. Iya. Jadi benar-benar ada hubungan. Kalau ada ikatan batin emang kita lebih emosional. Benar. Lebih kadang nggak mikir langsung aja. Yes. Jadi memang lagi-lagi pandangan Herald adalah kemanusiaan. Dengan pemerintah ya rules aja. Betul. Dia nggak terafiliasi bantai. Iya. Makanya Wano bikin benteng segede itu kan. Iya, benar-benar. Ini gue suka banget. Setiap kali kita ke Old Navy gue suka banget. Iya, gue suka juga sama. Gue suka kita banget. Kita balik ke pindah ke markas Angkatan Laut. Jika ada bangsa raksasa yang berguling saat tidur, maka bangsa manusia di sebelahnya bisa saja mati. Jadi memang ketakutannya tuh nggak beralasan. Kayak ntar kalau dia guling manusia mati. Kayak ketakutan bocah. Iya. Sehingga membuat kayak alasannya nggak jelas banget. Kalau nggak mau gabung membawa Elbap jadi pemerintah, padahal ketika Elbap bergabung, pemerintah punya kekuatan yang kuat. Ini Elbap loh, Elbap yang barbar pengen bergabung dengan pemerintah. Tapi pemerintah nolak itu buat gue juga hal yang aneh. Ketakutannya terlalu liar lah buat gue. Dan di sini yang menarik adalah Garp juga kayak harusnya gabung aja. Kalau ada Elbap, kita punya kekuatan gede. Kekuatan Angkatan Laut tambah besar. Jadi 3 Laksamana Madya terkuat saat itu. Ini keren banget. Ini the three vice admirals ya. Gue suka banget. Garp, Sengoku, Otsuru. Dan ini keren loh. Kong di saat ini belum fleet admiral, belum. Baru admiral. Iya. Berarti pertanyaan gue, siapa fleet admiral dia sekarang? Ini bukannya admiral Laksamana ya? Enggak. Oh, bukan Laksamana Ini besar admiral. Ini vice admiral. Admiral. Jadi berarti kan logika dasar ada 3 admiral dong. Iya. Selalu ada 3 admiral. Iya, selalu ada 3. Berarti selain Kong ada 2 lagi nih yang kita nggak tahu nih. Sama kan di otak gue di saat ini, dia Sengoku udah admiral, dia udah fleet. Iya. Tapi belum. Berarti ada 2 admiral yang kita nggak tahu. Iya. Satu jadi dia dibunuh sama Rox. Iya. Satu mati. Sama satu lagi fleet. Tapi siapa fleet admiral di zaman sekarang? Mungkin dia panggil dipegang Roger yang dicekek di Wano tuh. Bisa jadi. Tapi itu terlalu lemah gak sih meskipun lawannya Raja Bajak Laut ya kayak dicekek memalukan banget ya sih. Tapi yang pasti kita tahu usianya pasti nggak jauh ya dari mereka gitu. Usianya pasti nggak jauh. Ada Kong, gila gue ngeliat mereka. Kong ini future commander in chief ya. Dia jadi ngurus administrasinya lah. Dulu nanti. Sebelum Sengoku fleet admiral, sebelum Sengoku dia udah fleet admiral. Udah fleet admiral. Iya. Gila. Tapi sekarang belum masih admiral. Belum. Kita nggak tahu nih siapa fleetnya ya. Gue suka banget ngeliat era mudanya mereka. Bener. Di Kong kayak faktanya Herald sendiri juga pernah membuat kekacauan di lautan kan. Justru itu, gue pengen mereka jadi kekuatan tempur kita, kata Garp yang berapi-api. Dengar baik-baik, cepet masukkan Elbap aliansi pemerintah, bukan gue yang menentukannya. Jadi memang Kong juga nggak bisa apa-apa ya. Nggak bisa, benar. Ada atasannya lagi. Kita langsung dibawa ke Hachinosu. Itu dia nih. Ini yang gue udah nggak sabar. Ini. Wah, peristiwa besar 42 tahun yang lalu. Sakuyaku atau Sheki, wakil kapten kelompok bajak laut Kuja mengundurkan diri. Benar. Wow. Artinya nggak bisa ketemu lagi dong di lautan. Gila, pada stres bajak laut kayak. Yang bener aja gue kan jadi bajak laut cuma pengen ketemu dia. Anjir, bisa begitu. Semuanya sim pirate. Tapi gue mengerti perasaan mereka. Tidak, masa muda aku kayak anjing, masa muda gue sia-sia. Ternyata di sini Gloriosa udah gabung. Iya, Gloriosa udah gabung Rox ya. Kan sebelumnya belum gabung. Iya. Ini Sheki mikirin apa sih? Yang menarik lagi, sebelum kita bahas poin-poinnya. Lin udah punya anak. Udah 3. Katakuri, ada Oven, sama ada Daifuku. Anak pertamanya. Bukan anak pertama, anak kembar. Ada Peros sama cewek tuh. Tapi gak dikasih lihat ya Peros. Tapi mereka triplet kan? Mereka kembar semua. Mereka triplet. Kira-kira mungkin dia mundurkan diri karena ingin menjalin hubungan. Sama kayak lu kan Gloriosa. Sama aja. Siapa sangka pulau wanita tumbang sama cinta. Kata Gloriosa, cewek yang bisa ngelarin banyak bayi kayak popcorn. Yang ngomong cewek ya, ke cewek. Yang ngomong cewek ya. Boleh ya, berarti boleh. Ngelarin kayak popcorn. Enggak, gua nggak ngomong. Yang ngomong Gloriosa. Gloriosa ya. Kayak dia sama. Emang pengen nge-fuck sama siapa aja, dia punya anak. Bebas, betul. Anjir, aneh banget. Meski begitu, gue sulit percaya. Dia jatuh cinta. Awas kalau sama Roger. Kemana udah masuk. Dari sini dikasih lihat SIM-nya Sheki, Susi. Adalah Newgate. Dan ditolak mentah-mentah. Aku juga ingat pernah terpikat satu kali pun olehmu, anjing. Bye. Kayak gue kan satu di hati membenarkan Newgate. Berani-beraninya kayak gitu sama gue ini
Miss Baken yang udah dilamar oleh banyak orang loh. Ya udah cukup kan? Enggak, gue punya malu. Ini membuktikan Weevil bukan anak Newgate. Iya, bukan. Dia adalah serapin yang gagal. Penelitian. Betul. Karena dia maths. Dia bagian dari maths. Peristiwa besar terjadi sebentar lagi. Kelompok Kuja datang mendekati pulau. Tiba-tiba waifu gua. Waduh, gila. Ini cantiknya luar biasa. Bener-bener. Bawa koper ya. Sex appeal-nya tinggi. Tinggi. Sensual banget penampilannya ya. Bisa dibilang peristiwa ini merupakan salah satu kejadian paling menggeparkan sepanjang sejarah Pulau Bajak Laut. Wow. Sang idol yang kecantikannya dikenal luas di dunia telah menempatkan dirinya di hadapan para penjahat yang paling bengis di dunia. Gila, dia datang semua sujud, semua bersinar. Iya. Sang Dewi telah turun ke bumi, rasanya mati sekarang pun aku rela. Kayak lagu. Terima kasih Tuan Dia terutama akhirnya jadi kapten di sini. Sama jadi kapten. Sebenarnya juga sama nih. Ini agak ironis di Pulau Wanita ya. Ternyata wanita tuh lemah sama cinta. Karena dia menjadi kapten karena Gloriosa itu cabut. Ya kan, ngejar cinta juga tuh ya kan. Akhirnya dia cabut lagi kasih ke Tritoma. Tritoma secara misterius sakit cinta sampai mati ya katanya ya. Ganti ke Hancock. Semuanya diturunkan jadinya title-nya tuh karena cinta. Gitu. Power of love. Power of love. Motif kamu rela, ini Pulau Bajak Laut ya, bisa-bisanya orang secantik dirimu datang ke pulau kotor. Sebaiknya jangan masuk lebih dari ini. Iya. Ya, ini gue curiga nih, yang bawa kan ada yang mirip sama ini. Siapa? Si Mondoor. Oh, Mondoor. Bukan. Opera. Iya. Linin kayak sama dia aja dah. Iya. NPC, yang penting gue punya anak. Iya, benar. Linin langsung. Tapi kayaknya berapa sih suaminya pasti ada NPC dong. Pasti ada NPC. Pasti ada NPC lah. Pasti ada NPC. Silau rasanya tidak bisa melihat apapun, apakah ini mimpi. Cantiknya, manisnya, menawan sekali. Jangan-jangan sama seperti Gloriosa, dia juga mau bergabung dengan kelompok Bajak Laut Rocks. Bahkan Gloriosa pun akhirnya biasa aja. Gara-gara tersheki-sheki. Enggak, gue cuma mau tinggal di sini untuk sementara waktu. Jadi, bagaimanapun aku di Bajak Laut, meski sudah berhenti tetap jadi inceran angkatan laut. Jadi pengen bersembunyi di sini sebenarnya. Iya. Maukah kalian melindungiku? Dia agak nami juga ya. Nami kan membudaki saja. Dia membudaki orang-orang yang jatuh cinta sama dia. Iya. Tentu saja. Omong-omong di sini agak bau ya. Segera kami bersihkan. Aduh, kalau bisa pengen punya kedai sendiri. Segera kami dirikan. Gila. Kami juga menanam bunga untuk Gila. Bener-bener kayak apa ya, permata di kubangan. Rocks datang. Ada apa nih ribut-ribut nih? Orang gak berguna lu bikin ribut semua lu. Gawat, Rocks datang, mohon jangan salahin kami. Tapi kami lah yang salah karena berbuat seenaknya, jangan salahin dia. Maksudnya izinkan dia tetap tinggal di pulau ini. Terbentuklah Shaky Bar. My gosh. Gila. Senyumnya. Perfect. Perfect. Ini perfect di One Piece. Mirip banget ya sama yang di Sabori ya? Mirip banget sama yang Sabori. Dan ini gaya Nami yang difoto. Gaya Nami. Persis. Apa-apaan ini? Saya keluar. Ini adalah kedai minuman yang kisahnya dikenal luas dari generasi ke generasi di Pulau Bajak Laut Ashinosu. Karena butuh waktu sebulan untuk bisa ngantri masuk dan minum di dalam. Benar. Yaitu bar dompet kering Shaky. Nah, ini nih buat Takuri nih, ini yang waktu di cover art yang dibayar mahal banget yang pada pakai maid semua. Iya, itu rip off ternyata buat dia nih ya. Dulu kan dia bar Probek, sekarang Probek Shaky. Wah, senangnya selamat datang. Lu pelanggan pertama gua. Kira-kira mau minuman apa? Nih, semua orang kecuali Newgate. Newgate juga. Kena. Oh, tapi kecil, hatinya kecil. Oh, dia kena juga. Kena, semuanya kena. Jadi, ini yang membuat gua Shaky adalah secantik itu membuat para legend jatuh hati. Dan banyak yang bilang, gue gak respect sama Rock sama Roger, kok bisa jatuh cinta? Apa salahnya dengan jatuh cinta? Benar, gak ada salahnya. Itu adalah hal yang normal. Masa lu orang kuat gak boleh jatuh cinta? Gue baca banyak banget tuh komen kayak gitu tuh, parah itu. Maksud gue masa orang kuat gak boleh jatuh cinta? Itu aneh banget buat gue. Karena mereka ada kebiasaan sama Luffy. Mereka kebiasaan sama Luffy yang gak pernah jatuh cinta. Lah Luffy gak jatuh cinta, kok kalian semua legend aja jatuh cinta? Gak ada salahnya dengan jatuh cinta. Sekali lagi ya, jatuh cinta hal yang normal. Terlebih ke Shaky kayak, ya udah, secantik itu. Rayleigh gitu-gitu juga suka sama Shaky, tapi dia nggak selebai mereka. Tapi jatuh cinta itu nggak apa-apa. Bukan artinya orang kuat nggak boleh jatuh cinta, enggak. Dragon bisa menikah, Roger bisa menikah, semua orang kuat menikah. Rocks punya anak
Benar. Teach. Jadi kenapa emang jatuh cinta nggak boleh? Betul. Iya. Sanji sudah memulai itu dari awal. Benar. Berarti Sanji emang legend. Dia legend. Iya. Sanji the king. Oh ya, ngomong-ngomong Sanji nih ya, sama cantik nih ya. Iya. Ini kan kita lihat dari reaksi dan respon sekitar ya. Iya. Sekitarnya semuanya simping ke dia ya, nggak ada yang immune, nggak ada, semuanya kena gitu kan. Nah kalau ngomongin hierarki kecantikan ya, waktu itu dibilang Hancock itu nomor 1 di dunia. Iya. Tapi saat Gyojin Island mau diperkenalkan, Mermaid mau diperkenalkan, ada seorang putri duyung. Iya. Sampai Sanji bilang, bahkan kalau ada putri kuja, kalau disanding sama Mermaid, dia jadi pucat. Gitu loh, ya jelek. Berarti hierarkinya nomor 1 tuh Shirahoshi tadinya. Berdua Hancock. Pas ada Sheki, Hancock jadi nomor 3 nih. Karena Sheki nomor 1 nggak sih? Nggak, Sheki nomor 1. Bener. Karena Shirahoshi nggak secantik dia menurut gue. Tapi secara title, Shirahoshi tadinya lebih cantik dari Hancock. Karena Ratu Kuja katanya pucat kalau di hadapan Putri Duyung. Gitu kecantikannya. Sekarang kita tahu yang nomor 1 siapa? Mohon maaf. Saya sudah terseki-seki. Mohon maaf Shirahoshi dan Hancock. Lagi-lagi ya jatuh cinta nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Jadi jangan terlalu terlalu aneh kayak bajak laut gak boleh jatuh cinta. Kata siapa? Gila. Aneh banget. Mungkin karena ngeliat Shanks jarang mesin gitu. Berarti Shanks ngeliatnya bukan eranya masih kecil. Masih kecil. Aduh gak kuat bukanya. Ya elah pura-pura gak kuat botol. Sini gue buka. Botol. Seki itu wanita cantik. Kayak Nami ini. Yang bisa memanfaatkan kecantikannya. Dia tahu orang suka sama dia. Dia memanfaatkan itu. Gila. Ketika ada orang gak suka sama dia jatuh cinta. Sama seperti Hancock. Padahal dia kuat banget tuh. Hancock tahu memanfaatkan itu. Tapi ketika ada Luffy yang gak suka, dia lemah dia. Makanya Sheki bilang kan. Manfaatin. Makanya gue ngefans sama Luffy. Karena lu kayak gini sifatnya tuh mirip sama Rayleigh. Benar. Dan ingat Rayleigh bilang, lu mau tahu One Piece apa? Gak mau. Buat gue, Sheki berpotensi menjadi penyebab insiden God Valley. Iya. Menurut gue bukan potensi, menurut gue iya. Iya, memang dia. Dia adalah harta karun Hachinosu yang Roger pengen ketemu dia, pengen ngambil. Menurut gue ini udah implisit ya. Ini implisit. Soalnya gini, kalian masih ingat gak waktu God lagi kayak gini? Lagi duduk. Ingat gua. Gimana? Ya iyalah mereka datang ke sana karena they took the Hachinosu's crown jewel. Crown jewel. Baru God mau ada Roger, baru dia mau ikut. Tapi dia udah ngomong tuh, gue lupa di chapter berapa dia ngomong. Ya, they took Hachinosu's crown jewel. Benar. Siapa lagi? Alasan Sengoku bilang kan ada melindungi para Tenryubito juga. Benar. Tapi selain itu memperebutkan Sheki. Kan kayaknya ada 2 buah iblis. Satunya lagi ini mungkin hadiahnya ya, treasure-nya ini. Mungkin dia diculik, dijadikan slave. Jadi kondisinya mirip juga sama Hancock yang mau diselamatin di Marijoa. Dan jelas yang menang adalah Roger. Meskipun Shekinya hilang, diambil Rayleigh. Diem-diem kabur. Vice-nya ya diambil. Nah, guys, sekarang gue mau nanya sama kalian. Yang nyulik dia siapa? Kira-kira harusnya Angkatan Laut ya? Oke. Harusnya Angkatan Laut. Angkatan Laut berarti tahu dong bentuk bar ini? Angkatan Laut tuh sebelah Sabaody loh. Iya. Nah, tiap hari mereka lihat bar itu loh. Lihat. Maksud gue adalah, kalau gue Angkatan Laut, pasti semua orang udah di briefing nih. Ada crown jewel of Hachinosu di bar ini. Masa puluhan tahun kemudian mereka lihat di Sabaody ada bar yang sama, mereka nggak berani ngapa-ngapain? Gue tau jawabannya. Pertama, Sabaody adalah pulau tanpa hukum. Pulau tanpa hukum. Kedua, Gar pernah bilang, waktu Rayleigh ditangkap, ya lu tangkap aja kalau berani. Karena ada 2 legenda Dark di King. situ. 2 legenda. Dulu kita nggak pernah tahu legenda siapa. Ternyata satu lagi adalah Sheki. Dark King dan Crown Jewel. Dan harus diingat. Shit, God ngomong 2 legenda. Waktu itu kita kayak, oke ada Rayleigh. Iya, satu lagi siapa gitu kan. Sheki itu kuat juga. Kuat banget. Dia kan berarti selevel Hancock. Bahkan di atasnya Hancock. Dan dia cantik. Angkatan Laut mendingan sujud dibandingkan nangkep dia. Jadi kayak mau ngapun harus lawan, harus ke bawah ya. Ke bawah dia harus kayak gitu. Jadi ketika pulau tanpa hukum ya udah. Jadi ada alasan untuk nggak bisa ditangkap orang tanpa hukum kecuali ada insiden gede. Iya. Tapi, oke, boleh. Berarti teori Sebek ada di Blackbeard nggak mungkin dong? Karena? Hear me out. Sebek cinta sama Sheki. Iya. Kalau Sebek gitu kan, kalau Sebek ada di Blackbeard kan giniin Hancock. Iya. Will Sebek do it to any other Kuja tribe? Kan Sebek gitu. Iya. Bahkan ini lebih cantik dari Hancock. Iya. Maksud gue apakah kalau Sebek ada di Blackbeard, kan Blackbeard udah tahu nih pernah gini Hancock yang gue bunuh sekarang. Nah, coba kalau gue pikir gini, ini gue nggak mau mematahkan, tapi gimana kalau Will of Blackbeard
his own will lebih besar daripada willnya Sebek. Karena kita ngelihat mirroring ini nih antara Luffy dan Roger beda banget. Ternyata Roger simping, Luffy nggak simping. Sebek simping, Blackbird nggak simping. Oh, dua. Iya. Nggak simping. Koin dengan dua sisi One Piece tuh seperti itu gitu. Gue nggak mau matahin tapi bisa jadi willnya Blackbird lebih kuat. Mungkin Sebek ngambil buah bisa Hancock, gue Rocks biar bikin Seki jatuh cinta. Jadi batu. Beneran rock. Iya. Tapi apapun itu kayaknya memang dulu gue pernah teori ngasal konyol One Piece sesuatu yang konyol. Gue makin yakin memang konyol banget. Bisa sesimpel Seki direbutin loh. Iya. Seki direbutin dan itu kan teori kan, masih teori kan kalau Sebek ada dalam tubuhnya. Iya, masih teori itu. Dan kalaupun ada, dia nyekek Hancock, ya mungkin bentuk amarah kayak gara-gara lo nih, dia keluar dari gue atau masih bisa juga, itu bisa juga. Tapi again, apapun itu, Seki nomor 1. Benar-benar. Terus masuk akal juga, dia implisit nih ya, implisit bahwa treasure-nya ini dia. Karena Big Mom itu bilang, I will take the treasure too. Ya kan? Tapi Kaido bilang gini, there is no point in you getting the treasure. Karena Big Mom wanita. Kaido tuh bilang, lu gak masuk akal, lu ngapain, yang lain rebutan, lu gak perlu. Sama waktu itu Stussy ngomong ke Newgate, pas mereka itu. Newgate, not you too. Not you too, makanya. Kan ternyata dia simping juga. Udah punya buah iblis. Iya, berarti bukan buah iblis dong. Berarti bukan, dan udah kebukti Newgate jadi simping. Iya, kena. Udah implisit, benar. Udah, emang insiden God Valley adalah Seki. Dan gini, Good Valley ini. Udah siap ya, banyak orang ngomong, masa sih gara-gara perempuan mereka lagi gini. Let's reback. Robin walaupun bukan karena cinta. Straw Hat tuh baru kenal sekitar 2-3 minggu loh. Nggak lama loh kenal Robin loh. Mereka berani go against the world government. Di real life, Helen of Troy. Troy itu dibuat karena raja zaman dulu suka Troynya diambil, Helen of Troy. Semua orang Yunani disuruh ngambil untuk itu. Perang akan cinta itu bukan suatu hal yang aneh. Diingat juga di referee pernah dibilangin waktu Shirahoshi menolak para cowok-cowok itu. Gara-gara ditolak itu bisa jadi perang. Bisa jadi perang dunia. Tuh. Dan mungkin contohnya salah satunya adalah God Valley. Udah fix. Nah, makanya teori gue Adam, Hawa, dan Lilith yang bilang tentang romance yang pada nge-hate gue, nih simping semua One Piece. Lu gak percaya ada romance? Bisa jadi. Adam, Hawa, Lilith ya. Dan udah siap guys, menurut gue. Ini out of left topic ya. Kayak biasa, ini yang bagian orang benci sama gue. Bisa jadi One Piece is really about love. Chapter 1 judulnya apa? Romance Down. Romance. Dari awal, udah ngomong, this is all about romance Dawn. Dawn, the Dawn, the sun god, the Dawn, romance. What if the whole One Piece is just about love? Iya, bisa jadi. Menurut gue tuh make sense. Banyak orang gak bakal suka ini, tapi menurut gue make sense banget. Dia direbut, dia di Treasure of God Valley, love-nya semua. Nah makanya gue tetap merasa Monkey D. Dragon ibunya, tapi walaupun sekarang Tritoma ya, walaupun sekarang, nah Tritoma gak ada cinta. Tritoma kan jadi head of Kuja pas Shaki turun. Cinta. Gila. Nah itu poin dari teori gue Adam, Hawa dan Lilith ini memperebutkan Adam. Ini benar-benar penuh dengan teori yang sangat rame rasanya. Iya, betul sekali. Nano permen legend kita Nakama karena memang lagi-lagi Nakama ini Nano adalah permen yang tepat ketika collab dengan One Piece. Betul. Karena lagi gila-gilanya. Iya, benar. Rasanya tuh kayak emosi ya. Bener. Rame, banyak. Dan lagi-lagi dia seperti Chichibukai, rasanya ada 7. Ada jambu, asam jawa, sirsak, kulit jeruk, nanas, belimbing. Jadi banyak banget dan kalian kalau beli permen Nano Nakama bisa memenangkan hadiah ke Jepang. Dengan cara beli Nano. Betul. Buka bungkusnya. Kalau dapat lagi-lagi nih, tuh, gua dapat bungkus ungu, poinnya 5.000 nggak tuh? Semakin banyak poinnya, semakin besar kesempatan lo untuk pergi ke Jepang. Tapi kalau lo nggak bisa ke Jepang nggak apa-apa, karena ada hadiah lain seperti e-wallet, logam mulia, terus ada juga hadiah merchandise kolaborasi yang resmi Nano dengan One Piece. Gila, sama ada official merchandise 15. Ya, bisa jadi itu hadiahnya juga merupakan treasure-nya di Hachinosu. Bisa jadi itu. Jadi tunggu apa lagi? Beli Nano, manis asam asin, rame rasanya. Yang paling gila sekarang sebelum menutup adalah ketika mereka happy. Gorosei bilang bunuh Rocks. Syarat dari Harrow. Tapi yang menarik bukan itu, melainkan ini. Ini bukan Jupiter menurut gua. Karena beda duduknya. Ini semuanya mirip. Semua mirip kecuali dia. Jupiter duduknya nggak bongkok kayak gini. Kayaknya apakah Rocks membunuh
Gorosei pada masanya. Mengerikan ya. Karena kita ngelihat ada Garling jadi orang baru. Iya. Bukan hal yang nggak mungkin, Jupiter berarti bisa regenerasi ya? Benar. Jupiter paling muda loh. Benar. Paling muda dan paling nggak kakek-kakek. Jadi kayaknya dia adalah orang baru menggantikan seseorang. Benar. Apakah ada insiden kematian Gorosei juga? Benar. Pada eranya Rox, feeling gue begitu. Benar. Menurut lu gimana? Ini duduknya beda. Ini bukan Jupiter ini. Menurut gue plausible ya. Karena ini bisa diganti. Posisi itu tuh ternyata bisa tergantikan. Bisa. Kalau dia dibunuh, masuk akal menurut gue. Guys, kalau menurut kalian gimana, Kama? Gila banget. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. One Piece adalah cinta, guys. Cinta banget. One Piece cinta. Ingat, pas kita nonton Interstellar, hanya cinta yang bisa menembus ruang dan waktu. Interstellar pun mengajarkan kita. Ruang dan waktu. Sore juga mengajarkan kita. Hanya cinta yang bisa menembus ruang dan waktu. Dan di One Piece juga sering berkali-kali disebutkan the power of love. Power of love. Gua kira power of love tuh kayak kekuatan cinta pukulan. The power of love dan buah iblis yang paling mirip sama love. OP cinta, iya. Karena lu tau gak filosofi di balik OP Nomi juga. Untuk lu dapat immortality, lu harus menyerahkan diri lu. Itu cinta bukan? Ultimate sacrifice. Itu cinta bukan? Gila kan ultimate. Mana mau nih, gua rasa kalau ibu bakal ngasih tuh. Kalau ibu kita punya OP Nomi pasti ngasih ke kita. Bahkan Rosinette mengorbankan nyawanya karena dia cinta dengan Lau. Benar. Biar Lau makan buah OP. Betul. Cuman Lau waktu itu pas makan sembuh. Dia belum bisa makan. Oke. Nah, ini pertanyaannya dari panel terakhir. Menurut kalian, ini kan sudah diberi order ya. Apakah dia gagal? Apakah dia menolak? Atau bentuk ininya lain nih, gerakannya lain? Kayak ikut ke God Valley si Haroldnya atau apa? Menurut gue gini, Harold di God Valley. God Valley. Guys, ingat, siapa yang paling cinta sama Rox di Elbaf? Loki tuh bisa berdendam banget sama ayahnya. Dendam banget. Kan pada akhirnya kita tahu Harold meninggal. Jadi ditusuk, karena semua orang ditusuk sama Loki dong. Kata semua orang dia ditusuk sama Loki dong. Padahal bukan. Tapi bisa jadi Harold ada di God Valley. Mereka berantem. Karena menurut gue, masa sih Roger sama Garp combine bisa ngalahin Rox? Nggak bisa, secara matematika bisa nggak Roger sama Garp combine bisa ngalahin Rox dengan walaupun ada kata banyak orang New Gate pindah tim. Kan banyak orang ngomong kan. Sekarang kan di God Valley kan ini timnya. God's Knights. Secara matematika, God's Knights, Rox, and team, Roger and Garp. Kalau ini triangle lagi berantem, semua orang bilang, ini pasti New Gate pindah. Oke, kita asumsi New Gate pindah. New Gate pindah ke tim Rox sama Garp. Kayak masih kan kurang ya. Masih ada Zebek, masih ada Shiki, masih ada Kaido. Maksud gue, matematika, berarti satu lagi. Ada Elbaf Warriors, ada satu lagi yang bisa membuat. Iya. Kalau menurut gua memungkinkan Roger dan Garp bergabung mengalahkan Rox. Serius loh. Serius. Pertama, itu ada New Gate, kan ada New Gate yang lagi. Kita harus ingat Rox sudah seloyal itu dulunya. Dan ada Keropos dari dalam. Ada pengkhianat di situ. Dan buat gua, Harold tidak membunuh. Itu kesalahan yang membuat dia akhirnya dibunuh sama pemerintah. Karena kita ingat Somers ngomong, dia mau bergabung, dia mau nurutin kita. Tapi dia tidak nurut, kita nggak tahu itu apa, ternyata mungkin ini. Mungkin. Roger itu kita harus ingat, dia kuat juga, dia kuat banget. Ditambah ada Rayleigh, ada Gaban semuanya. Gaban dan lain-lain, ditambah ada Garp. Garp kuat banget loh, buat gua memungkinkan dia bisa mengalahkan Rox. Ini terakhir kan, gue suka matematika berantem. Kan ada Vigarland dan God's Knights. Vigaran aja bisa nggak mungkin nanti bisa buy one dong. Bisa. Vigarland sendiri lawan Sebek sama Roger bisa buy one ini. Menang atau enggak? Iya. Kalau dia buy one nggak, susah nih nahan. Iya. Nah ini keroyokan banyak. Ini keroyokan, jadi selevel dia. Ini yang bingung matematika. Menurut gue ada satu entitas yang kita nggak tahu. Satu yang kita nggak tahu nih God Valley ini. Saya ingat loh. Selama ini Oda udah kasih tahu jangan percaya berita di One Piece. Oda tuh selalu ngomong, berita selalu dipelintirkan. Dan selalu beritanya adalah Roger and Garp defeated Zebek in God Valley. Itu kan selalu beritanya. Selalu. Tapi itu berita yang diomongin, bukan ditulis oleh Morgan. Diceritakan oleh Sengoku. Betul. Diceritakan oleh Angkatan Laut yang menyaksikan. Menurut gua kalau lu bilang ada entitas yang berbeda, entitasnya adalah Garp itu sendiri. Karena tidak memungkinkan bajak laut kerjasama dengan Angkatan Laut. Itu kan nggak mungkin. Itu hal yang tidak mungkin terjadi di dunia bajak laut. Tapi Roger mengerasa, menurut gue Roger
itu kayak Sense. Dia kuat as a team. Paham. Dia kuat as a team, kalau one on one lebih kuat Kaido. Kaido kuat. Iya. Sense kalau lawan Kaido mungkin kalah one on one, tapi kalau satu tim dia bisa menang. Makanya ketika dia merasa tidak bisa mengalahkan Rocks, dia kayak Luffy. Saat dia butuh bantuan, gue butuh bantuan, dan dia menempatkan itu ke Garp. Kalau udah Harald, ditambah Harald, buat gue Rocks terlalu. Berarti New Gate lawan siapa? Kita masih ada White Gate. Dia pasti akan perang juga, tapi buat gua lagi-lagi kuncinya adalah bajak laut yang tidak loyal. New Gate itu mungkin di saat itu jadi merasa respect sama Roger ketika gua ngelihat hal yang berbeda nih. Jadi gua mau berantem nih, bisa jadi dia out of the picture. Bisa. Kayak Takanome ketika gua nggak mau. Oh iya, kayak Mihawk di Marineford, ya dia nggak mau berantem. Atau pura-pura sibuk ngalahin fodder, misal kalau pura-pura ya, kalau pura-pura. Karena lagi-lagi ini bener-bener gua masih beranggap Roger sekuat itu. Dan Garp lebih kuat juga. Jadi Garp ditakutin semua orang. Pasti. Pada masanya. Tapi dua-duanya masuk akal sih. Kalau gua mikir ya. Itu lu juga. Iya, masuk akal juga. Masuk akal kan juga. pasti ada surprise kan. Oh, dia pasti kasih surprise di Godali. Ada entitas lain nih. Iya. Menurut kalian gimana Nakama? Apa punya pendapat sendiri? Lagi-lagi ini diskusi. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Betul. Ingat seperti kata Kurege, gak usah dicari yang benar dan salah. Betul. Dicari kemanapun, tidak pernah ada. Betul. Gua suka banget. Tapi ada satu yang benar. Apa? Nano. Nano yang benar. Itu dia. Karena ini adalah permainan para nakama. Sekali lagi nakama, beli Nano di toko kesayangan Anda, karena jika beli Nano berkesempatan untuk ke Jepang, dan kalau ke Jepang bisa ke Meguro Store, beli topi jerami asli. Iya, betul, makin One Piece gitu. Dan beberapa gue liat di Instagram diumumin pemenangnya ada ya. Jadi udah ada yang menang ya. Bukan hoax ya. Iya. Bener-bener yang gelombang 1 ya. Bener, menang. Kumpulin poinnya, makin banyak poinnya, masukin ke nano.id, makin gede kesempatan lo untuk pergi ke Jepang. Betul. Jadi tunggu apa lagi? Manis asam asin, rame rasanya. Terima kasih Nakama sekali lagi sudah mengikuti video ini. Terima kasih Andovi. Terima kasih teman-teman. Thank you. Terima kasih. Entitas yang berbeda tiba-tiba datang. Dan terima kasih juga buat One Piece Cafe yang sudah menyediakan tempat ini. Buat makanannya buat Nakama yang pengen datang, silakan datang aja gratis, dan jajan di sini ada menu Nakama dan ada menu-menu yang lainnya. Ada hadiahnya juga dan akan ada arc baru sebentar lagi. Jadi Nakama tunggu aja kejutannya di One Piece Cafe. Makanya datang yang belum ngerasain Fishman Island. Takutnya udah gak ada nanti. Gitu. Kalau gitu gue Rano Frianus. Gue Cancil. Gue Andovi. Pamit Nakama, thank you semuanya. Bye. Bye.